Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rio, taqaddam ila huna, ijlis huna, wa kadzalika Yusuf, ijlisa huna qurba minni. Ma'al aina al-maktab? Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Syarhul Ushul Tsalatsah. Ushul Tsalatsah dikarang oleh siapa, Abdul Halim? Abu Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Kapan lahirnya Dimas? Mata mauliduhu? Qum. Kapan lahirnya Khalil? 1115 Hijriah. Mau duduk Dimas? Kapan wafatnya? Qum. Kapan wafatnya Anas? 1206 Hijriyah. Khud ma'akal kitab. Waktu bid-dars. Sekarang kita masuk pembahasan zikru ba'di anwa'il ibadah. Penyebutan sebagian jenis-jenis ibadah. Ya, perhatikan ya. Jadi ini hanya sebagian dari ibadah saja yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Bukan berarti ibadah hanya ini saja, bukan. Qala al-muallifu rahimahullah, berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Wa dalilul khawfi, dalil khawf. Dalil khauf, rasa takut. Ya, khauf apa? Rasa takut. Maksudnya apa dalil rasa takut? Yaitu dalil bahwasanya rasa takut adalah ibadah. Dalil bahwasanya rasa takut adalah ibadah, yaitu maksud dalil rasa takut. Ya, dalil rasa takut adalah ibadah. Firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran 175. Turid an tajlis atau taqum ya Dimas? Ijlis. Allah yarhamu. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Allah berfirman, fala takhafuhum. Janganlah kalian takut kepada mereka. Nanti akan disebutkan syarahnya. Wa khafuni, dan takutlah kalian kepadaku. Perintah di sini berarti menunjukkan bahwa saya rasa takut kepada Allah adalah ibadah. Wa khafuni, dan takutlah kalian kepadaku in kuntum mu'minin, jikalau kalian beriman. Di sini Allah juga mengkaitkan dengan keimanan. Berarti kuat dan lemahnya keimanan seseorang itu dapat ditimbang dengan seberapa besar rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia dikala kesendirian. Dan ini yang sering ya bagi para pemuda, anak-anak muda. Ketika tidak ada ustadz, tidak ada yang mengawasinya, atau sendirian, mudah dia dalam melanggar peraturan yang ada. Mudah dia dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dia belum takut kepada Allah dengan sebenarnya.
Dia baru takutnya kepada manusia. Dan Allah mengatakan yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Tastakhfun atau yastakhfun? Ayatnya Mas Ardian? Ya. Yastakhfuna minan nas. Mereka bersembunyi dari manusia, takut dari manusia dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini rasa takut itu juga dapat membuat seseorang mengetahui kadar keimanannya. Wa dalilur roja, dan dalil roja, ya roja apa? Rasa harap, ya. Dalil bahwasanya rasa harap adalah ibadah. Surat Al-Kahfi ayat 110. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. فَمَنْ كَانَ, maka barang siapa, yarju, berharap, liqa'a rabbih, pertemuan dengan Rabb-nya, maka barang siapa yang berharap bertemu dengan Rabb-nya, falya'mal 'amalan shalihan, maka hendaknya dia beramal amal salih, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan tidak mensyirikkan dalam beribadah kepada Rabb-nya kepada seorang pun. Dan ini adalah dalil bahwasanya roja, rasa harap adalah ibadah. Karena Allah berkata, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang berharap bertemu dengan Rabb-nya, maka rasa harap kepada Allah adalah ibadah. Dan di sini dalam ayat surat Al-Kahfi ayat 110 juga terdapat dua syarat ibadah. Sebagaimana telah kita bahas. Falyamal amalan shaliha, maka hendaknya dia beramal salih. Ada yang tahu ini syarat apa? Syarat ibadah yang mana? Syarat ibadah yang mana? Apa? Mutaba'ah. Ini syarat ibadah yang dia adalah mutaba'ah. Maka hendaknya ia beramal amal saleh. Dan amal saleh itu hanyalah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka ini adalah syarat ibadah, yaitu mutaba'ah, mengikuti, mencontohi, mencocoki apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dicatat ya? Dicatat ya? Gimana antum ini? Gila Yusuf. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ini syarat ibadah yang apa? Ikhlas. Ya, ibadah syaratnya ada dua. Ikhlas dan mutaba'ah. Lanjut, wa dalilu tawakkul, dan dalil bertawakal. Ya, bertawakal adalah ibadah. Firman Allah Ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallah, dan hanya kepada Allah lah, fatawakkalu, kalian bertawakal. In kuntum mu'minin, jikalau kalian beriman. Lagi-lagi di sini Allah mengkaitkan dengan keimanan. Dan ini juga adalah dalil bahwasannya tawakal adalah ibadah karena Allah memerintahkan. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka dia adalah cukup baginya. Maka Allah cukup. Itu dalil bahwa saya tawakal juga adalah ibadah. Wa dalilur raghbati warrahbati wal khusyu'i. Wa dalilur raghbah, dan dalil raghbah. Apa arti raghbah? Rasa harap, rasa tamak. Warrahbah, khawatir. Itu rahbah. Wal khusyuk, ya khusyuk, ketenangan. Dalil bahwasanya rasa harap, rasa khawatir dan khusyuk adalah ibadah, yaitu firman Allah Ta'ala surat Al-Anbiya ayat 90. Allah berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat
Wa yad'unana raghaban wa rahaban. Innahum, sesungguhnya mereka, yaitu para orang saleh, para nabi, yusari'una fil khairat, bersegera dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban, dan berdoa kepada kita raghaban dengan rasa harap, wa rahaban, dan dengan rasa khawatir. Jadi ini menunjukkan bahwa rasa harap dan rasa khawatir adalah ibadah. Wa dalilul khasyah, dan dalil khasyah. Khasyah juga artinya dia rasa takut. Seperti khauf. Tapi nanti ada perbedaannya. Entah di kitab ini dijelaskan oleh Syekh atau di kitab yang akan datang. Syekh tidak menjelaskan di sini, yaudah nggak usah kita jelaskan, nanti kita akan dapatkan insyaallah di kitab yang lebih luas. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, fala takhshawun nas wakhshawni. Janganlah kalian takut kepada manusia dan takutlah kalian kepadaku, kata Allah. Maka ini menunjukkan khasyah adalah ibadah. Surat Al-Maidah ayat 44. Wa dalilul inabati. Perhatikannya ayatnya ya. Nanti anak suruh baca, nggak tahu terjemahannya juga. Inabah, kembali, adalah ibadah. Firman Allah Ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Wa anibu, dan kembalilah kalian, ila rabbikum, kepada Rabb kalian, wa aslimu lah, dan berserah dirilah kalian, lahu, kepadanya. Nya siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Az-Zumar ayat 54. Aslimu, berserah diri. Wa dalilul isti'anati, dan dalil isti'anah. Ma ma'na isti'anah? Meminta pertolongan. Dalil bahwasanya meminta pertolongan adalah ibadah. Firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Dan ayat ini sudah kita bahas dalam kitab tafsir As-Sa'di. Fil hadits, dalam sebuah hadis juga menunjukkan bahwasanya isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah, adalah ibadah. Idza sta'anta fasta'in billah. Idza sta'anta, apabila engkau meminta pertolongan, fasta'in billah, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Dan ini adalah hadis yang Rasulullah SAW mengatakan hal ini kepada anak kecil umur 9 tahun. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Salah satunya itu adalah idza sta'anta fasta'in billah. Maka ini menunjukkan ya, antum punya anak, atau antum kan belum pada menikah kan? Udah nikah belum, Mas Ardian? Aduh, jangan sampai nanti langsung pulang ini Mas Ardian. Oke. Adik antum, keponakan antum, sepupu antum yang masih kecil, jaga akidah mereka. Antum ini para penuntut ilmu, orang-orang pilihan. Maka ketika nanti pulang harus memberikan contoh, mengajarkan, bukan malah nanti kalau pulang ya sama aja kayak dulu. Pulang langsung tidur, kerjanya di rumah Yusuf, main HP, main game ya Yusuf ya. Yusuf begitu gak Yusuf? Enggak. Ya Faruk. Faruk kayak rajin itu, masya Allah. Kalau di rumah ya. Amin. Iya. Pulang itu antum praktekkan apa yang antum lakukan di sini. Antum bangun misalnya jam 3, sholat tidur lagi nggak apa-apa. Ntar, masya Allah nak. Ya kan? Kamu sekarang begini nak, banyak sekali perubahanmu nak. Nanti kalau kamu bangun jam 3, bangunin Umi ya nak. Gitu. Kalau orang Riau nang ya, bangunin Umi ya nang. Masya Allah. Kita sholat, kemudian ngaji. Nanti Umi mau setor sama kamu nang, boleh nang. Gitu. Insya Allah itu. Pahala di atas pahala orang yang mengerjakannya. Antum akan mendapatkan pahala dari orang yang mengerjakannya. Yaitu antum mewarnai, jangan malah terwarnai. Antum pulang nanti
jauhilah pertemanan-pertemanan dengan orang-orang yang buruk. Mungkin dulu pernah antum dekat karena belum kenal sunnah, jauhi. As-sahibus sahib, teman itu dia menarik. Al-mar'u 'ala dini khalilih, ya. Seseorang itu tergantung dengan agama temannya. Antum cari teman baru, lingkungan baru, datang ke kajian. Tapi biasanya sunnatullah ketika pulang ya, benar-benar mempraktikkan apa yang di pondok, itu sunnatullahnya nanti orang yang biasa main sama antum dulu ketika nakal menjauh dia. Itu kalau antum mempraktikkan di rumah. Kalau antum nggak mempraktikkan ya sama aja nanti. Ketika mempraktikkan di rumah nanti biasanya menjauh dia. Dan itu termasuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan orang-orang tersebut dari antum, kemudian antum sering mendatang kajian, nanti antum bertemu dengan orang-orang baru yang dia taat kepada Allah, mengerjakan ibadah, orang-orang soleh, seperti itu. Ya, idza sta'anta fasta'in billah. Kita kembali lagi ya, antum ajarkan. Kalau perlu ketika antum pulang nih, Ramadan antum mau pulang, kayaknya nggak usah pulang antum Ramadan ya? Nggak pulang kan? Pulang? Enggak. Anas nggak pulang? Nah, nanti Ramadan antum berapa saudara Anas? 7, masya Allah. Antum ke 4. Adik-adik antum masih kecil berarti. Nanti ayo adik-adik gitu ya, ngaji yuk gitu. Habis subuh kan biasa kalau puasa kan nggak tidur lah. Antum jangan tidur juga malahan. Habis sholat subuh ya, bahkan ya kalau habis sahur jangan tidur, bablas lagi nanti ya. Azan bablas azan. Enggak ya. Di masjid, ayo nang, dek, kita bawa Quran ke masjid ngaji, masya Allah. Mulai setoran hafalan seperti itu ya. Ajarkan ya akidah sedini mungkin. Idza sta'anta fasta'in billah. Wa dalilul isti'adzati, dan dalil isti'adzah meminta perlindungan firman Allah Ta'ala, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah a'udzu birabbil falaq. Ada yang tahu apa terjemahnya? Hah? Rabbil falaq, apa arti rabbil falaq? Apa al-falaq? Ayo. Ini antum udah hafal berapa tahun ini? Nah, apa arti Rabbil Falak? Coba lihat. Apa Rabbil Falak? Nah, inilah. Kalau kita jarang memperhatikan agama kita ya, Yusuf langsung takutan sampai Anda ditanya. Zubair langsung muskilahan. Apa Zubair? Demi Rabb yang menguasai waktu subuh. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung dengan Rabb al-falaq. Ya, antum jangan pikir falak mah bahaya antum ini. Nah, makanya nggak boleh kita nonton horor ya. Mas Ardian antum nggak nontonin mereka horor kan? Kalau ada yang minta film horor jangan dikasih, itu melemahkan akidah. Falak nanti ingatnya falak, setan falak lagi. Bahaya itu. Falak. Ya. Rabb waktu subuh. Wa qauluhu ta'ala qul a'udzu birabbin nas. Nah, apa artinya nih? Dengan Rabb manusia ya. Wa dalilul istighatsati, dan dalil istighatsah. Istighatsah juga meminta pertolongan, tapi nanti ada perbedaan antara isti'anah dan istighatsah. Firman Allah Ta'ala, id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Id, ingatlah, tastaghithuna rabbakum, ketika kalian tastaghithun, beristighatsah kepada Rabb kalian, meminta pertolongan kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, maka dia mengijabah istighatsah kalian, mengijabah doa kalian. Wa dalilul dzabhi, dalil menyembelih, ya, nyembelih adalah ibadah. Firman Allah Ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku dan sesembelihanku dan hidupku dan matiku hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Hati-hati nih, biasa orang kalau yang mabuk cinta itu ngomongnya gimana?
Itulah tuh bahaya kan, hidupku. Wah, dia mulailah itu. Akidahnya itu akhirnya terkikis kan. Padahal kita barusan membaca ini, hidupku dan matiku untuk Allah. Jangan sih dia. Nah, itulah pentingnya kita belajar akidah. Kenapa Faiz? Harus disidak ini Faiz. Bahaya, nanti Nabi bilang Ustaz Ilham, Faiz ini bahaya ya Faiz. Kenapa? Hah? Persib. Oh. Iya, juga jangan seperti itu juga walaupun hal itu juga. La syarika lahu, dan tidak ada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dan dengan itu aku diperintahkan, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah pertama kali yang berserah diri. Muslim ya berserah diri. Wa minas sunnah, dan dari sunnah hadis bahwasanya menyembelih adalah ibadah. Ya tadi dalil Al-Qur'an yang tadi kita baca itu menunjukkan bahwasanya menyembelih adalah ibadah. Sesungguhnya salatku, sembilanku dan seterusnya milik Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin. Dari hadis la'anallahu man dzabaha li ghairillahi. La'anallahu, Allah melaknat orang yang menyembelih selain Allah, orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilul isti'anah. Ada yang sadar gak kalau di sini ada yang salah? Apa yang benar? Antum udah mulai ngafal belum usul salasa? Udah. Berarti yang benar apa? Wa dalilul isti'anah ini salah ini. Yang benar apa? Ahsan. Wa dalilun nadri, dan dalil nazar. Ya, ini salah ya, bukan isti'anah. Dihapus tuh. Dalil nazar, firman Allah Ta'ala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yufuna bin nadri, mereka menunaikan nazar. Nah, ini dalil bahwasanya nazar itu ibadah. Karena Allah menyanjung orang yang menunaikan nazar. Dan nanti juga akan dibahas insyaallah mungkin di kitab yang lebih luas tentang nazar gitu ya. Wa yakhafuna yauman, dan mereka takut pada hari kana syarruhu mustatira, yang keburukannya itu mustatir. Apa mustatir? Tersebar. Itu mustatir. Kemudian kita masuk ke syarah. Syarhu samahati Syekhi Ibni Bazin rahimallahu ta'ala. Syarhu samahati Syekhi Ibni. Apa ya Rabbi Ibni? Ibni Baz. Apa ya Rabbi Ibni? Asy-Syekhi Ibni Baz. Ibni apa ya Rabbi? Hah? Ahsan. Badal. Baru kita belajar tadi sore. Barakallahu fi. Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Yaqulul muallif rahimahullah ta'ala, berkata penulis semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, dzakiran ba'da anwa'il ibadati minha al-khauf wa huwa aqsamun thalathatun. Yaqulul muallifu, berkata penulis semoga Allah merahmatinya, dzakiran, untuk mengingatkan, ba'dha anwa'il ibadah, sebagian jenis-jenis ibadah, minha, sebagiannya adalah al-khauf. Apa arti al-khauf? Rasa takut. Wa huwa aqsamun thalathatun, dan dia ada 3 jenis. Kalau dibalik jadi mudhaf ilaih, salasatu aqsamin. Yang pertama, al-awwalu khaufus sirri. Khaufus sir, rasa takut sir, rasa takut yang tersembunyi. Rasa takut yang ada di dalam hati. Maksudnya bagaimana rasa takut sir tersembunyi di dalam hati? Yaitu seseorang takut tanpa ada sebab, tanpa ada sebab-sebab hissiyah. Itu rasa takut sir.
tanpa ada sebab-sebab hissiyah. Misal, antum menyeberangi pohon angker. Kemudian antum takut, waduh nanti kalau anak nyebrang pohon angker, apa biasanya celaka lagi anak. Nanti buruk lagi hidup anak. Itu di situ ada sebab-sebab hissiyah gak? Ada sebab-sebab yang dapat ditangkap panca indera gak? Gak ada. Hati-hati, itu dia termasuk kesyirikan. Berbeda halnya kalau misalnya, ada habli badannya besar kan, nanti anak lewat dipukul lagi. Ya, habli tapi baik orangnya kan. Itu dia ada sebab-sebab hissiyah, dipukul, sakit kan kalau dipukul. Tapi kalau antum tadi menyeberangi misalnya pohon keramat, takut, nanti anak celaka nih. Padahal yang antum takuti itu nggak ada sebab-sebab hissiyahnya. Dari mana kan? Ya pohonnya angker, kemudian nggak ada buah jatuh durian. Kalau ada buah jatuh durian, mungkin antum takut nanti durian jatuh timpa pala antum, itu kan. Tapi ini nggak ada buah, nggak ada apa gitu. Antum takut nggak ada sebab hissiyah, itu khaufus sir. Dan khaufus sir wahada khasun billah, khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, khaufus sir tadi apa? Rasa takut yang ada di dalam hati tanpa ada sebab hissiyah. Nanti akan disebutkan juga oleh Syekh. Tapi Anda jelaskan di awal biar antum mudah dalam memahami. Li'annahul qadiru ala kulli syai'in. Ya, jadi khaufus sir yang jenis ini hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Kita hanya takut khaufus sir kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Li'annahul qadir, karena bahwasanya Allah yang maha mampu ala kulli syai', atas segala sesuatu. Ketika kita mengerjakan maksiat, muncul rasa takut, waduh jangan sampai nanti ketika anak maksiat tiba-tiba mata anak buta. Itu khaufus sir. Nggak ada sebab hissiyah kan? Nggak ada orang yang nusuk, nggak ada yang colok. Ya khaufus sir. Itulah. Dan itu Allah Subhanahu wa taala maha mampu. Bisa jadi ketika antum nonton video porno, bokep, nanti ada Ustadz Agus Pranowo, adalah teman anak. Tahu dia, tanpa harus pakai password HP, diperiksa HP-nya. Antum berani gak? Disita HP-nya, tanpa pakai password, tanpa apa, tiba-tiba tahuan. Baik yang udah dihapus historinya, ada diaman kayak gitu. Jadi ada dia punya alat, walaupun udah dihapus, udah diformat, tetap ada itu historinya, ketahuan. Oh Zakaria kan gak punya HP antum. Oh Zakaria tadi 2 bulan yang lalu main ini, buka ini, ya. Buka YouTube, Facebook gitu kan, maksudnya bukan ini apa ini gitu. Buka ini, ya padahal udah dihapus historinya, bisa ketahuan. Nanti coba satu-satu lah. Pada berani kan antum ini? Berani ya? Berani Khalil? Ada takut-takut Dr. Sir ini, Masya Allah. Yaitu khaufus sir. Kita kembali lagi. Ketika mengerjakan kemaksiatan, muncul rasa takut. Jangan sampai nanti ketika anak mengerjakan maksiat, tiba-tiba mati. Tiba-tiba matanya buta karena mungkin menonton video hal-hal yang diharamkan. Nggak ada sebab hissiyah. Dan itu hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Li'annahul qadiru ala kulli syai'. Karena bahwasanya Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Allah Maha mampu. Ketika kita mengerjakan kemaksiatan, mata kita buta, tiba-tiba bisa. Mati tiba-tiba bisa. Stroke tiba-tiba bisa. Bayangin antum lagi mengerjakan kemaksiatan, tiba-tiba stroke, barang antum nggak bisa bergerak dalam keadaan antum seperti itu. Habis antum, malunya itu. Allah Ustaz, ternyata antum gitu. Allah Ustaz. Wa huwa alladhi yukhaf, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang ditakuti, wa yukhsha, ya sama juga yukhaf sama yukhsha. Ditakuti. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kalian kepadaku jikalau kalian beriman. Wa qala ta'ala walam yakhsha illallah, dan dia tidaklah takut kecuali hanya kepada Allah.
Ini khaufus sir, takut hanya kepada Allah. Wa qala ta'ala fala takhshawun nasa wakhshawni, janganlah kalian takut kepada manusia, takutlah kepadaku. Lihat di sini apa kata Syekh rahimahullah taala, fal wajibu khasyatullahi, itu salah ya, ya-nya enggak bertasydid. Khasyatullahi wa khaufuhu. Li'annahu musarriful qulubi wa muqallibuha. Wal qadiru ala kulli syai'in wa huwa alladhi yanfa'u wa yadurru wa yu'ti wa yamna'u fal wajibu takhsisuhu bil khaufi. Perhatikan, fal wajibu khasyatullahi wa khaufuhu, maka kewajiban itu adalah khasyatullah, takut kepada Allah dan takut kepadanya. Li'annahu musarriful qulub, karena bahwasanya Allah musarrif. Apa arti musarrif? Yang mengendalikan hati. Wa muqallibuha, dan membolak-balikannya. Ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub. Karena bahwasanya Allah yang mengendalikan hati, musarrif. Wa muqallibuha, dan membolak-balikannya. Wal qadiru ala kulli syai', dan yang maha mampu atas segala sesuatu. Wa huwa alladhi yanfa'u, dan dialah yang memberikan manfaat, wa yadurru, dan memberikan mudarat, wa yu'ti, dan memberi, wa yamna'u, dan menahan, mencegah. Fal wajibu takhsisuhu bil khaufi, maka kewajiban kita adalah takhsisuhu bil khauf, mengkhususkan Allah dengan rasa takut, yaitu mengkhususkan takut hanya kepada Allah. Wa alla yakhafa hadzal khaufa illa minallahi fi kullil umuri. Wa alla yakhafa, dan hendaknya seseorang tidak takut, hadzal khauf, dengan takut ini, khaufus sir, illa minallah, kecuali dari Allah, fi kullil umur, pada setiap perkara. Oleh karena itu jangan takut lagi ya. Kalau antum misalnya melewati pohon keramat, rumah angker, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hati-hati, itu bisa termasuk kesyirikan. Karena itu enggak ada sebab isiannya kan? Kecuali kalau antum takut misalnya, oh di sini biasa ada maling, itu enggak apa-apa. Nanti itu termasuk khaufut tabi'i. Oh ini biasanya di sini ada pembegalan. Karena berarti ada sebab hissiyah. Apa arti hissiyah sih? Apa arti hissiyah? Panca indera. Nggak ada sebab hissiyah panca indera. Panca indera kulit, tangan ya kan? Nggak ada sebab hissiyah kan. Kalau maling ya dia pukul, nanti dia bacok, kan sebab hissiyah. Tapi kan kalau antum takut kepada rumah angker, nggak ada sebab hissiyah. Misalnya takut, ada yang bilang, oh antum jangan main-main tuh sama dukun itu. Kalau antum macam-macam nanti sama dukun itu, habis antum di ini dan itu. Hati-hati. Termasuk kesyirikan nanti itu. Karena nggak ada sebab hissiyahnya. Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin khaufu sirri yahtassu bihi. Akan tapi khaufu sir ini dia yahtassu bihi, khusus hanya untuk Allah. Lihat di sini. Wa huwa kaunul insani yakhafu min ajli kudratin khassatin sirriyatin laisat hasbal hissi. Itu dia yang anak katakan tadi di awal. Ya, khaufus sir khusus untuk Allah. Wa huwa kaunul insan, apa itu khaufus sir? Kaunul insan, seorang keadaan manusia. Kaun bisa diterjemahkan keadaan. Keadaan manusia yakhafu, takut, min ajli kudratin, karena sesuatu kemampuan. Kudra apa? Kemampuan. Khassatin, khusus. Sirriyatin, yang tersembunyi atau ghaib. Itu khaufus sir. Seseorang takut karena
kemampuan khusus yang gaib, kemampuan khusus yang tersembunyi, dan itu hanya untuk Allah. Ketika seseorang takut dengan kemampuan dukun fulan karena ilmu gaibnya, kemampuan khusus sirriyah tersembunyi ilmu gaibnya, hati-hati. Laisat hasbal his. Kemampuan itu tidak ada kaitannya dengan panca indera. Hasba ya sesuai ya, atau mungkin bisa diterjemahkan di sini tidak ada kaitannya dengan panca indera. Walidzalika, dan oleh karena itu, ya'taqidu ubbadul quburi. Walidzalika ya'taqidu ubbadul quburi anna ba'dhan nasi lahul qudratu ala tasarrufi fil kauni ma'allahi jalla wa ala. Perhatikan. Walidzalika, dan oleh karena itu, ya'taqidu ubbadul qubur. Ubbadul qubur, para penyembah kuburan. Ya'taqidu, apa arti ya'taqidu? Meyakini. Para penyembah kuburan meyakini anna ba'dhan nas, bahwasanya sebagian manusia lahul qudrah, dia memiliki kemampuan ala tasarruf fil kaun, atas mengatur alam semesta. Alat tasarruf ya, tasarruf mengatur, fil kaun, kaun itu alam semesta ya, pada alam semesta bersama Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini keyakinan yang sangat-sangat rusak. Para penyembah kuburan itu meyakini bahwasanya ada manusia yang kata mereka wali fulan, wali ini dia memiliki kemampuan untuk mengatur alam bersama Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Wa ya'taqiduna dzalika aidan fil asnami wal jinni wa ghairiha. Wa ya'taqiduna, dan mereka meyakini dzalik, hal itu, yaitu kemampuan dalam mengatur alam semesta ya. Meyakini hal itu juga fil asnam, pada patung, wal jinni wa ghairiha, dan jin dan selainnya. Misalnya ada keyakinan orang, nanti kalau malam Jumat nggak beri sesajen itu di patung ini, hati-hati celaka ketabrak kontainer. Itu khaufusir tuh. Karena kan gimana patung bisa buat kita tabrak kontainer kan? Wa hadha huwa syirkul akbar, dan ini dia adalah syirik besar. Wa ya'taqidu fihim aidan annalahum. Perhatikan, annalahum al-qudratu ta'apati. Annalahum al-qudratu ta'apati. Ta. Di situ dia i'rabnya isim anna muakhkhar. Isim anna kan mansub kan? Anna, inna, saudari-saudarinya apa amalannya? Menasabkan mubtada kemudian menjadi isimnya, merafakan khabar kemudian menjadi khabarnya. Dan ini lahum jar majrur, khabar anna muqaddam marfu, berarti al-qudrah isim anna muakhkhar mansub, berarti bacanya apa? Al-qudrata. Alal ata'i wal man'i wa zayghil qulubi wa mautin nufusi duna asbabin hissiyatin. Perhatikan, wa ya'taqidu fihim, dan dia meyakini pada hal itu, fihim yaitu pada asnam, pada jin dan selainnya. Asnam apa? Patungnya. Dan meyakini pada hal itu juga annalahum al-qudrata, bahwasanya mereka memiliki kemampuan alal ata, untuk memberikan, wal man'i, dan mencegah, wa zaygil qulub, dan memalingkan hati. Zaig itu memalingkan ya. Misalnya membuat seorang itu cinta kepadanya, hati-hati itu. Pelet, gitu kan? Wa mautin nufus, dan matinya jiwa, duna asbabin hissiyatin, tanpa sebab-sebab hissiyah. Jauhi keyakinan itu. Kita yakini hanya Allah lah yang mampu memberikan manfaat, mudarat, dan kemampuan-kemampuan yang seperti mematikan jiwa, memalingkan hati, karena hanya Allah lah yang mengendalikan, membolak-balikkan hati.
Jadi jauhi keyakinan bahwasanya oh itu dia orang pinter, padahal orang bodoh kan. Nanti hati-hati itu, jangan nanti kepelet gitu ya. Zairil qulub, memalingkan hatinya buat cinta padanya gitu. Atau hati-hati nanti ente mati gitu, tanpa sebab hisia, tanpa sebab ya yang berkaitan dengan panca indera tiba-tiba mati. Nah, itu keyakinan yang syirik. Oleh karena itu pentingnya kita mempelajari akidah kita. Ya ini adalah jenis takut yang pertama ya kan ada 3. Nanti insya Allah takut yang kedua dan yang ketiga kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.